Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review untuk pertandingan dari PSM Makassar dengan Dewa United, di mana PSM Makassar berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0. Dan nanti saya juga ingin memberikan peluang ya, seberapa besar peluang PSM Makassar untuk kedepannya menjadi juara PRI Liga 1. Jadi saya langsung bahas dulu di pertandingan kali ini. Tentunya yang menjadi sorotan kita adalah masalah lapangan ya, kondisi lapangan. Ini sebenarnya sudah bukan kali ini aja ya PSM Makassar mendapatkan ujian mengenai kondisi lapangan. Tapi di pertandingan sebelumnya juga saya lupa ya PSM Makassar lawan apa, kondisi lapangannya juga kurang bagus. Tapi nggak hanya bermain di Habibie doang ya. PSM Makassar sempat bermain dengan Arema FC di Stadion PT IKA di Jakarta Selatan. Itu kondisi lapangannya juga sama. Bagaimana para pemain PSM Makassar nggak bisa bermain dengan maksimal karena kondisi lapangannya banyak yang bolong ya. Kondisi rumputnya ini nggak setara. Untungnya PSM Makassar bisa menang melalui golnya Kenzo Nambu. Asis dari Yance atau Yakob gitu ya, kerjasama dari Everton, lalu Kenzo berhasil menciptakan gol. Jadi artinya memang kondisi lapangan seperti ini bukan terjadi di stadionnya Parepare doang ya, di Habibie doang, tapi juga pernah terjadi di stadion selain Habibie. Dan yang perlu kalian tahu, yang dirugikan di pertandingan kali ini itu bukan hanya untuk Dewa United, tapi juga untuk PSM Makassar. Kenapa? Karena dengan kondisi lapangan seperti ini, PSM Makassar pun kesulitan untuk menjalankan skema permainannya. Dan saya juga sudah berkali-kali mengatakan, PSM Makassar gaya permainannya ini benar-benar mengandalkan passing-passing yang mendatar. Passing-passing yang mengandalkan rumput yang stabil. Sedangkan dengan banyaknya genangan air yang tercipta di lapangannya Habibie ya tadi, itu memang berapa kali skema permainan PSM Makassar nggak bisa berjalan dengan mulus. Ya begitupun juga dengan Dewa United. Mungkin nggak bisa menjalankan skema dengan maksimal. Jadi di sini yang dirugikan dengan kondisi lapangan yang mungkin kurang mendukung bukan untuk Dewa United saja, tapi PSM Makassar pun juga sama dirugikan. Dan yang perlu dipertanyakan dalam pertandingan ini harusnya ya pelaksana pertandingan. Karena pelaksana pertandingan ini harusnya kan sudah mengerti dengan kondisi lapangan seperti ini nih pantas nggak untuk tetap dimainkan pertandingan PSM dengan Dewa. Tapi pelaksana pertandingan mungkin melihat kondisi lapangan ini masih wajar untuk kedua tim tetap menjalankan pertandingan. Jadi yang perlu disalahkan bukan masalah kondisi lapangannya di Habibie ya atau home base-nya PSM, tapi yang harusnya menjadi pertanyaan atau disalahkan ya kepada pelaksana pertandingannya. Kenapa dengan kondisi lapangan seperti ini kok pelaksana pertandingan juga tetap memaksakan untuk bermain, nggak menunggu dulu atau minimal melakukan biasanya kan ada bagian ofisial yang melakukan ini ya membersihkan genangan air gitu. Itu kan juga bisa menjadi solusi walaupun memang sempat menunda jam kick off. Tapi lebih baik seperti itu daripada dengan kondisi lapangan seperti ini takutnya merugikan PSM Makassar yang saat ini sedang berada di jalur juara. Jadi di sini bukan berarti saya membela PSM Makassar, bukan, tapi di sini justru pertanyaan saya kepada pelaksana pertandingan. Kenapa kok tetap menjalankan permainan atau pertandingan ini dengan sikon kondisi lapangannya seperti itu? Ya, ini ya menurut opini saya untuk kondisi lapangan. Jadi bukan berarti PSM Makassar diuntungkan. Ya enggak, PSM Makassar pun juga dirugikan dengan kondisi lapangan seperti ini. Jadi jangan beranggapan bahwa PSM Makassar sudah terbiasa bermain dengan kondisi seperti ini. Wah, itu pertanyaan yang menurut saya nggak masuk akal. Mana ada gitu ya tim yang terbiasa dengan bermain kondisi lapangan seperti ini. Pastinya juga kalian semua tahu dengan kondisi lapangan seperti ini ya pasti passing-passing long ball menjadi solusi kan kayak gitu. Sedangkan passing-passing long ball ini sebenarnya bukan tipikal pemain PSM Makassar atau strateginya Tavares yang bermain long ball yang mengandalkan ya passing long ball gitu loh untuk mencegah genangan air. Ini kan jelas sudah ada sisi negatif di luar dari skemanya Tavares. Jadi untuk kalian yang mungkin supporter PSM Makassar terutama yang mungkin banyak sekali komentar-komentar negatif mengenai kejadian di stadion, ya saya kira ini juga bukan kemauannya PSM Makassar bermain dengan kondisi lapangan seperti ini ya kan.
Jadi ya kembali lagi pertanyaannya ke ketua pelaksana yang perlu disalahkan atau dipertanyakan. Kenapa kondisi lapangan seperti ini justru tetap dijalankan gitu. Dan di sini memang untungnya PSM Makassar bisa menang. Coba kalau kondisi stadionnya seperti ini terus PSM Makassar kalah, ya pastinya kan dirugikan juga untuk PSM Makassar. Jadi kalau kita lihat dari sisi lapangannya, memang ini bukan kemauan dari PSM Makassar maupun Dewa United. Kedua tim sama-sama boleh dibilang mendapatkan kerugian. Tapi di sini siapapun yang berhasil mencetak gol dulu, yaitu yang patut mendapatkan 3 poin. Sedangkan di sini gol dari Pluim itu benar-benar kelas ya, gol free kicknya Pluim. Dan Dewa United pun juga sama mendapatkan peluang langsung melalui servis bola mati ya. Ketika golnya Pluim, itu kan pemain Dewa United juga mendapatkan free kick yang sama ya posisinya, walaupun memang sedikit lebih jauh. Tapi artinya peluang kedua tim ini sama-sama ada untuk memperoleh gol. Tapi buktinya PSM Makassar yang justru bisa mencetak 2 gol, sedangkan untuk Dewa United nggak bisa mencetak gol sama sekali. Jadi kembali lagi ke masalah efektivitas menciptakan peluang. Di sini PSM Makassar sebenarnya lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan secara 90 menit, PSM Makassar ini lebih mendominasi daripada Dewa United. Dewa United ini tetap bermain dengan monoton ya, passing-passing long ball mengandalkan skill individu dari Rumah Kick di kiri. Ini berapa kali tercipta di babak kedua, sedangkan PSM Makassar ini tetap bermain dengan skema. Walaupun berapa kali juga skemanya nggak bisa berjalan karena faktor lapangan. Tapi yang saya salut, PSM Makassar tetap bermain dengan skema walaupun cuacanya atau kondisi lapangannya memang nggak mendukung. Jadi inilah ya kembali ke masalah skema permainan strateginya PSM dengan strateginya Dewa United. Karena PSM Makassar juga menciptakan peluang yang cukup banyak di babak kedua, walaupun memang ada yang off target ya. Lalu ada peluang dari Everton yang sudah 1 lawan 2 dengan Yakob Sayuri ya kalau nggak salah, tapi justru Everton di babak pertama lebih memilih melakukan individu daripada memberikan crossing ke Sayuri di sektor kanan ya. Jadi ini kembali lagi ke keputusannya Everton. Jadi overall ini pertandingan yang boleh dibilang cukup penting untuk PSM Makassar. Kembali lagi yang penting menang, karena PSM Makassar sekarang sudah nggak peduli mau skemanya bagus atau tidak, mau bagaimanapun kondisi lapangannya baik atau tidak, yang penting PSM Makassar menang. Dan ini sudah dibuktikan oleh PSM Makassar bisa meraih 3 poin dengan 2 gol yang tercipta, walaupun 1 melalui gol bunuh dirinya Iksan. Tapi saya kira ya karena PSM Makassar bisa menciptakan lebih banyak peluang, ya otomatis untuk terjadinya gol kan lebih banyak juga ketimbang tim yang tidak menciptakan peluang yang banyak. Ya bagaimana mau menciptakan gol juga kalau peluangnya juga sedikit. Nah ini yang saya kira dari Dewa United seperti itu di pertandingan tadi. Jadi jangan terlalu menyalahkan kondisi lapangan juga, tapi lihat karena PSM Makassar bisa menciptakan lebih banyak peluang, makanya ya untuk apa ya kalau boleh bilang persentase PSM Makassar menciptakan gol ya terlihat juga lebih banyak gitu. Ya jadi ini kemenangan yang cukup penting untuk PSM Makassar. Selamat kalian mendapatkan 3 poin. Dan tentunya untuk kalian yang semakin di atas, tentunya godaan di bawah semakin tajam, semakin kencang. Saya harap supporter PSM Makassar tidak mudah terprovokasi. Karena saya lihat tadi di pertandingan tadi di video.com ya, itu komentarnya itu isinya bahasnya mengenai lapangan terus. Jadi ini ada salah satu upaya agar para pemain PSM Makassar mungkin mentalnya biar down, atau mungkin supporter PSM Makassar biar ikut terprovokasi. Ini harus kalian tahu ya, kalau PSM Makassar sudah di atas, semakin berpeluang menjadi juara, godaan ini semakin kencang. Jadi yang saya harapkan untuk supporter PSM Makassar tidak perlu terprovokasi, terutama untuk adik-adik yang masih usianya 20 tahunan gitu ya, yang mungkin usianya masih di bawah 20 tahun, jangan mudah terprovokasi atau terpancing. Karena tim kesayangan kalian ini memang sekarang sedang berada di puncak. Jadi semakin kalian di atas, ya godaan semakin banyak ya. Jadi jangan mudah terprovokasi. Lalu sekarang kita lihat bagaimana peluang PSM Makassar untuk berpeluang besar menjadi juara Peri Liga 1. Saya mungkin akan catat di sini ya. Ini PSM Makassar sekarang selisihnya 7 poin dengan Persib Bandung. Dan dengan Persija Jakarta ini selisih 8 poin. Karena Persib dan Persija Jakarta baru dipertemukan besok Minggu. Jadi misalkan di sini Persib Bandung menang lawan Persija, artinya di sini selisih poinnya dengan PSM Makassar akan menjadi 4 poin. Dan jika Persija Jakarta menang dengan Persib Bandung, maka selisih dengan PSM Makassar akan menjadi 5 poin.
Artinya untuk PSM Makassar yang saat ini sudah memainkan 27 pertandingan, artinya kan tinggal menyisakan 7 pertandingan lagi. Jadi jika salah satu antara Persib atau Persija nanti bisa memenangkan pertandingan besok, jadi PSM Makassar ini hanya menyisakan 6 pertandingan lagi untuk menjadi juara Peri Liga 1. Tapi misalkan besok Persija Jakarta dengan Persib Bandung imbang, artinya kan Persib Bandung dengan PSM Makassar memiliki selisih 6 poin, ya. Lalu dengan Persija Jakarta artinya memiliki selisih 7 poin. Jadi untuk PSM Makassar dari 7 pertandingan yang tersisa hanya membutuhkan 5 pertandingan lagi untuk bisa menang. Karena head to head PSM Makassar dengan Persib Bandung ini masih dimiliki oleh PSM Makassar. Jadi walaupun poinnya sama, PSM Makassar yang tetap berada di peringkat pertama. Ya, jadi ini hitung-hitungan sederhana dulu. Jika PSM Makassar kuncinya bisa menang dan konsisten di pertandingan berikutnya, ya. Ini hanya untuk informasi aja. Jadi untuk PSM Makassar walaupun berpeluang semakin besar, semakin dekat dengan gelar juara, yang penting tetap konsisten. Saya nggak banyak bahas mengenai cara permainan PSM Makassar karena memang sudah konsisten ya. Tetap bisa mencetak gol, kemasukannya juga sedikit, bahkan di pertandingan tadi clean sheet tanpa kemasukan, kerjasama dari Yuran Fernandes dengan dengan Erwin Kutawa ya, itu cukup bagus. Lalu Agung Manam juga bermain cukup bagus sekali, Agung Manam. Jadi semoga untuk pertandingan kedepannya ya PSM Makassar di lini belakangnya tetap konsisten, di sektor lini depannya juga tetap konsisten. Jadi tinggal kita lihat besok ya pertandingan dari Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Mungkin yang diharapkan dari supporter PSM Makassar hasil imbang. Ya, ini yang diharapkan agar poinnya juga semakin jauh ya untuk PSM Makassar. Tapi nanti kita akan lihat ya di pertandingan Persija Jakarta dengan Persib Bandung yang dimainkan di hari Minggu besok. Jadi ini aja ya, selamat untuk PSM Makassar, kalian mendapatkan 3 poin. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.